Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku yaitu Salwa Amanda Syakib dari kelas 1D dengan nomor NIM 1240 1051 0501118. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang birrul walidain. Jadi di birrul walidain itu terdapat isinya seperti pengertian, dalil, keutamaan, dan contoh perilakunya. Jadi sebelum saya menjelaskan itu semua, saya akan memberikan hasil cuplikan video dari teman-teman saya tentang pendapat mereka tentang birrul walidain tersebut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu birrul walidain. Jadi birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua dengan cara menghormati, menyayangi, mengasihi, dan tidak membentak, tidak berkata kasar kepada orang tua. Di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi birrul walidain itu hukumnya fardu ain atau wajib. Simbolannya, pentingnya menghormati dan melayani orang tua sebagai salah satu kewajiban utama seorang muslim. Terima kasih. Birrul walidain berasal dari bahasa Arab memiliki arti berbakti kepada kedua orang tua. Menurut saya, birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua, yakni sebagai anak kita wajib untuk menghormati, menghargai, menaati, serta merawat kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang. Jadi itu video rekaman dari teman-teman aku tentang apa itu birrul walidain. Nah, untuk menurut aku sendiri, pengertian dari birrul walidain itu dikutip dari buku Tafsir Maudhi'il Sosial terbitan Prodi Islam Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin PTIK. Kata birrul berasal dari albir yang artinya kebaikan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu albir adalah sebaik-baiknya akhlak. Hadis riwayat Muslim nomor 1794. Sementara itu, al-walidain artinya adalah kedua orang tua. Jadi, sehingga birrul walidain itu berarti berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Nah, birrul walidain itu juga mencakup segala bentuk penghormatan, ketaatan, kasih sayang, dan perhatian terhadap kedua orang tua, baik secara fisik maupun emosional. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat mulia dan dianjurkan, bahkan dianggap sebagai kewajiban agama. Dalam dalilnya itu ada dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung mewajibkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini juga telah diungkapkan dalam Al-Quran yang menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan kariman. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berlanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Dikutip dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Nah, jadi untuk pendapat aku sendiri nih, birrul walidain, jadi kita itu harus menghormati orang tua dari kita mulai membantu pekerjaan, dan jangan pernah membentak orang tua, apalagi dengan mengucapkan kata atau yang lainnya yang membuat menyakiti hati orang tua. Terus
Selanjutnya poin ketiga itu ada keutamaan birrul walidain. Apa aja sih keutamaan birrul walidain tersebut? Yang pertama yaitu ada ridho Allah sama dengan ridho orang tua, atau ridho Allah tergantung ridho orang tua gitu. Jadi berbakti kepada orang tua itu dianggap sebagai ladang yang sangat subur dan peluang yang berharga. Berbakti kepada orang tua akan mendapatkan banyak sekali pahala dari Allah. Selain itu, ridho Allah merupakan tujuan utama bagi setiap muslim. Salah satu kunci utama untuk meraihnya adalah dengan mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rodiya Rabbi fi rodiyal walidain wa sakhatu Rabbi fi sakhatu walidi, yang artinya ridho Rabb atau ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Terus yang kedua yaitu ada Allah memudahkan rezekinya. Salah satu keutamaan birrul walidain adalah Allah akan memudahkan rezeki bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, jadi kita sebagai anak jika berbakti kepada orang tua, rezekinya akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ada masuk surga melalui pintu pertengahan. Surga merupakan tempat yang diimpikan oleh setiap muslim. Salah satu cara untuk memasuki surga adalah dengan berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannati fa in syitta fa adi dalikal baba au ifadduhu, yang artinya orang tua adalah pintu surga paling pertengahan. Jika engkau mampu, maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu ada contoh perilaku berbakti kepada orang tua. Contohnya itu banyak nih, semisal jadi itu kewajiban untuk menjadi birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua itu harus ditetapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut ini contohnya nih. Yang pertama itu ada menyapa dan mengucapkan salam dengan hormat. Jadi kayak kalau misal kita mau berangkat sekolah, kita harus salim dan salam. Nah, yang kedua yaitu ada berbicara dengan lemah lembut dan sopan. Yang ketiga, mendengarkan nasihat dan arahan orang tua dengan penuh perhatian. Jadi orang tua, jika orang tua berbicara atau sedang memberi kita perintah, itu didengarkan dengan baik. Terus yang keempat itu ada membantu pekerjaan rumah tangga tanpa disuruh. Jadi kalian tuh jangan nunggu disuruh, ya inisiatiflah sendiri. Masa nggak mau sih bantuin orang tua gitu. Terus selanjutnya ada mempertahankan reputasi keluarga di masyarakat. Terus selalu mendoakan kesehatan dan keselamatan orang tua. Jadi kita sebagai muslim mestikan kayak sehabis sholat 5 waktu itu selalu mendoakan orang tua kita. Terus selanjutnya ada menyempatkan waktu untuk bercengkrama dan berbincang dengan orang tua. Jadi kalian itu jika ada senggang waktu nih bersama orang tua, kalian bisa kayak bertukar cerita atau bercengkrama, atau kalian ceritakan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kalian gitu. Terus selanjutnya ada membantu orang tua yang sedang sakit atau membutuhkan bantuan. Terus selanjutnya ada menjalankan amanah dan wasiat orang tua. Jadi segitu aja pembahasan kali ini. Sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.